Siap, kelihatan Bu. Sip. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, oke. Nah, di sini materi pertama gitu ya tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, mungkin nanti di sini ada tugas untuk minggu depan gitu ya. Tapi hanya menjelaskan nanti ada slide saya gitu ya, ada sebuah diagram sistem manufaktur. Nah, saya suruh kalian menjelaskan bagaimana keterkaitan gitu ya antara sistem manufaktur di suatu proses produksi gitu ya. Nah di sini aktivitas produksi ya, seperti tadi kita belajar tentang bagaimana perencanaan dan produksi. Jadi kita harus tahu dulu apa arti aktivitas produksi itu, gitu ya. Jadi sebuah perusahaan misalnya pengen membuat suatu produk, gitu ya, itu tidak mudah untuk dalam perencanaan sampai menjadi produk jadi, gitu ya. Jadi aktivitas suatu produksi ini ya, di bagian suatu organisasi perusahaan yang bertanggung jawab dari pengolahan bahan baku sampai produk jadi. Jadi seorang misalnya konsumen, pelanggan kita, seorang pelanggan, gitu ya, dia mau suatu produk yang mutunya bagus, harganya murah. Nah, pasti kalian seorang sarjana teknik, misalnya kalian manajernya, PPIC-nya gitu ya. Nah, apa pemilik perusahaannya gitu ya. Ada seorang pelanggan yang minta mutunya harus bagus nih, mutu harus bagus dan pokoknya tidak begitu mahal, harga terjangkau. Nah, bagaimana cara membuat produk semacam ini gitu ya. Jadi bagaimana kita harus memikirkan bagaimana suatu mutu produk ini bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sebuah aktivitas produksi karena seorang pelanggan gitu ya, pelanggan kita itu harus kita layani dengan baik. Ya. Jadi sewaktu kita ingin menjalankan suatu produksi, kita harus memikirkan bahan bakunya, gitu ya, dari bahan baku. Ini ada nggak sih dari mana, gitu ya? Harus tepat waktu pengirimannya. Nah, seorang pelanggan nggak mau dia misalnya produk ini harus terkirim berapa kontainer, misalnya 2 kontainer selama 1 minggu misalnya. Jadi kalian harus bisa, gitu ya. Nanti bahan bakunya bagaimana, terus apa namanya sumber dayanya bagaimana. Nah seperti itu. Jadi ini merupakan suatu aktivitas produksi ini. Nah di sini ada 3 fungsi utama dari kegiatan produksi, ada proses produksi, perencanaan produksi, dan pengendalian produksi. Ya, proses produksi ini ada 1 mata kuliah sendiri. Ya, ada mata kuliah proses produksi, ada mata kuliah sistem produksi. Gitu ya, jadi beda. Nah, di sini kalau proses produksi itu metodenya, metode dan teknik yang digunakan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Itu namanya proses produksi. Jadi prosesnya bagaimana, gitu ya. Nah, kalau perencanaan produksi, nah ini tindakan antisipasi di masa datang, ya, di masa yang akan datang harus sesuai dengan periode waktu yang direncanakan, gitu ya. Nah, itu adalah perencanaan produksi. Ya. Dan pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi ini, jadi tadi perencanaan itu bagaimana produksi yang akan kita rencanakan di waktu yang akan datang. Nah, kalau pengendaliannya ini tindakan yang menjamin bahwa semua kegiatan produksi dilaksanakan dalam perencanaan. Jadi semua yang sudah kita rencanakan itu harus sesuai target yang telah ditetapkan, itu dikendalikan gitu ya. Jadi suatu kita memproduksi barang tidak boleh lebih, tidak boleh kurang juga, gitu ya. Tidak boleh kelebihan persediaan, inventory itu juga tidak boleh, ya. Apalagi kalau bahan itu misalnya bahan
makanan gitu ya, misalnya bahan makanan, kita produksi makanan, itu kan ada expirednya, jadi ada jangka waktunya, apa namanya, bahan itu, makanan itu udah layak dikonsumsinya. Jadi jangan sampai kita merencanakan harus benar-benar gitu ya. Jadi jangan sampai kebanyakan juga stok di gudang gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita memproduksi suatu barang yang bukan makanan, misalnya sepatu gitu ya, atau tas atau baju gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh banyak-banyak juga gitu ya. Karena apa? Karena baju misalnya, baju itu mungkin setiap 3 bulan sekali ganti model gitu ya, apalagi baju perempuan gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh stoknya banyak-banyak gitu ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara mengendalikan produksi ini. Nah, makanya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi produksi diperlukan suatu rangkaian kegiatan yang terbentuk dalam sistem produksi. Nah, makanya nanti kalian kalau sudah mendapat kuliah sistem produksi, nanti kalian akan tahu bagaimana sih melaksanakan suatu proses produksi ini menjadi suatu sistem produksi, gitu ya. Nah, ini. Nah, sekarang definisi dari perencanaan pengendalian produksi ini. Nah, perencanaan dan pengendalian produksi itu adalah bagaimana merencanakan ya kegiatan-kegiatan produksi tadi ya agar apa yang telah kita rencanakan terlaksana dengan baik. Seperti itu. Jadi kita punya rencana gitu ya. Jadi bagaimana sih rencana-rencana yang sudah kita buat itu bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Seperti kalian, misalnya saya berencana saya lulus kalau bisa 3,5 tahun lulus. Seperti itu ya. Mungkin saya semester 7 tinggal 1 mata kuliah, langsung skripsi, lulus 3,5 tahun gitu ya. Ada sih sarjana teknik industri tempat kita alhamdulillah 2 orang gitu ya, yang 3,5 tahun sudah lulus gitu ya. Nah, kalian bisa merencanakan seperti itu. Jadi kita punya planning. Punya planning. Ya. Kalau misalnya ya tiap semester itu pasti ada kelebihan SKS gitu ya, ada kelebihan SKS. Kalian bisa ngambil mata kuliah atasnya lama-lama kan habis. Jadi semester 7 tinggal skripsi aja, misalnya seperti itu ya. PKL sudah diambil semester 6 misalnya, sudah berani dia ngambil semester 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa 3,5 tahun lulus. Terus sudah ada ya. Nah, seperti itu. Jadi udah ada planning. Nah, misalnya kita ingin membuat suatu produk ya, produk baju misalnya. Nah, ini kita planning dulu kegiatan apa yang akan kita rencanakan gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya pembikinan lengan, kancing dan sebagainya itu sudah ada kegiatannya gitu ya, kapan dibikin, berapa permintaannya. Nah, seperti itu. Jadi ini akan kegiatan ini akan terencana dengan baik gitu ya. Jadi kalau sudah terencana dengan baik pasti hasilnya juga akan baik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perencanaan produksi. Tadi ya, jadi perencanaan produksi ada aktivitas untuk menetapkan produk yang diproduksi. Ya, jadi bulan ini misalnya atau minggu ini kita akan memproduksi apa? Gitu ya, sesuai permintaan loh ya, jangan sesuai permintaan. Kecuali kalau ini produk baru. Kalian membuat suatu produk baru, gitu ya. Nah, jumlah yang dibutuhkan berapa? Kapan produk tersebut harus selesai? Ya, harus selesai. Misalnya sesuai permintaan. Dan sumber-sumber yang dibutuhkan, seperti sumber bahan bakunya, sumber daya manusianya, mesin-mesinnya bagaimana, apakah semua sudah oke gitu ya. Nah, itu harus sesuai perencanaan. Jadi itu adalah perencanaan produksi. Jadi menetapkan produk dulu apa yang akan diproduksi. Misalnya, apalagi ini kalau produksinya misalnya suatu perusahaan dengan produksi yang sangat banyak gitu ya. Apalagi banyak produksinya. Jadi bukan cuma satu produk ya, tapi banyak. Kalau minuman mungkin misalnya minuman gitu ya. Nah, itu cuma satu produk yaitu minuman gitu. Seperti misalnya Le Mineral gitu ya. Le Mineral kan yang diproduksi hanya air gitu ya.
Paling dia kemasannya ada yang kemasan gelas, botol 1 liter, botol 500 liter, 350 liter, misalnya seperti itu. Tapi yang diproduksi cuma 1, air. Nah, ya kan? Beda, itu lebih mudah dalam merencanakannya. Nah, yang paling susah adalah misalnya banyak suatu perusahaan dia harus memproduksi berbagai item, misalnya produksi perusahaan spare part, gitu ya. Ada salah satu perusahaan spare part di Karanganyar itu, ada teman saya dulu pernah kerja di situ, itu sangat banyak apa yang diproduksi. Jadi mungkin bisa 100 lebih apa yang akan diproduksi. Nah, sebanyak itu, misalnya sebanyak itu pasti lebih sulit gitu ya, lebih sulit untuk merencanakannya satu produk aja misalnya, seperti itu. Jadi tergantung permintaan produk itu, karena yang diproduksi banyak gitu ya, seperti itu ya. Kalau pengendalian produksi, nah di sini aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana tadi. Jadi menetapkan, kita sudah merencanakan, baru kita menetapkan aktivitas apa, ya, aktivitas apa untuk memenuhi rencana tadi. Jadi kemampuan produksi harus berjalan sesuai rencana. Jadi harus melakukan perbaikan, ya. Nah seperti itu namanya pengendalian dari produksi. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan utamanya adalah memaksimumkan pelayanan bagi konsumen. Nah, sudah saya tadi bilang konsumen kita, gitu ya. Konsumen itu adalah pembeli ya, adalah raja. Jadi kita harus melayani sebaik mungkin, gitu ya. Karena apa? Karena kita punya pesaing, gitu ya. Semua perusahaan pasti punya banyak pesaing. Misalnya minuman aja. Minuman itu pesaingnya banyak, kayak Le Mineral, Ades, Aqua, terus Nestle dan sebagainya. Misalnya apalagi sekarang setiap banyak yang brand-brand minuman yang mungkin ada 10 lebih kali ya brand-brand minuman ini. Nah, itu ada yang terkenal, ada yang enggak. Kadang kalau kita dapat minuman gelas misalnya sesuatu kita kunjungi ada seminar misalnya, ini merek apa gitu kan, kadang ada merek-merek yang aneh gitu ya, kita aja nggak tahu ini produksi mana dan sebagainya. Nah seperti itu, jadi ini permintaan gitu ya, permintaan dari konsumen gitu ya, itu adalah harus dilayani dengan baik gitu ya. Nah seperti itu. Nah, meminimumkan investasi pada persediaan. Nah, jangan banyak-banyak persediaan. Jadi harus minimum. Gitu ya. Persediaan terlalu banyak itu juga akan menambah biaya yang banyak. Gitu ya. Maksudnya kita harus membayar bagaimana biaya gudang, asuransinya kalau terjadi sesuatu dan sebagainya. Ya, jadi harus meminimumkan investasi pada persediaan. Perencanaan kapasitasnya. Ya, jadi kapasitasnya juga harus direncanakan. Pengesahan produksi dan pengendalian produksinya. Nah, ya, persediaan kapasitas dan penyimpangan dan pergerakan material, peralatan, routing dan proses planning dan lain-lain. Nah, ini adalah tujuan utamanya. Jadi bagaimana sih kita harus merencanakan dan mengendalikan produksi ini? Ini tujuannya, ya. Lanjutkan. Nah, sekarang tujuan dan fungsi dari perencanaan dan pengendalian produksi ini. Nah, apa sih tujuannya? Nah, ini mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisien. Jadi produksi yang kita rencanakan dan kita bikin suatu produk ini harus efektif dan efisien, gitu ya. Jadi tidak boleh, karena apa? Karena pasti cost, kesananya pasti cost, gitu ya. Nah, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin, ya. Nah, jangan sampai suatu perusahaan kita sudah membuat suatu produk sesuai perencanaan, tetapi malah rugi, gitu ya. Modal yang kita keluarkan tidak sesuai. Makanya kita harus menggunakan modal ini seoptimal mungkin. Jadi kita pasti suatu perusahaan pasti ingin membuat keuntungan yang banyak, gitu ya. Nah, untuk produk yang bagus, mungkin dengan biaya yang sedikit,
dan keuntungan yang banyak. Ya, semua itu pasti ke cost gitu ya. Nah, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Nah, ini kita misalnya suatu produk kita harus dapat menguasai pasar. Seperti salah satu lem mineral, gitu ya. Nah, lem mineral ini baru muncul mungkin berapa tahun gitu, baru beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi sudah dia bisa menguasai pasar dengan cepat gitu ya. Ya mungkin karena promosi misalnya, kalau promosi spanduk di kota-kota gitu ya, dia berani gitu ya, berani seperti itu. Jadi dia harus dapat menguasai pasar. Mungkin sekarang minuman-minuman yang lain kalah gitu ya, seperti itu. Nah, untuk dapat memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Nah, suatu perusahaan pasti ingin mendapatkan keuntungan gitu ya, keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Nah, ini fungsinya. Nah, selain itu juga meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Jadi kita harus bisa meramalkan, gitu ya. Kapan misalnya 1 tahun dari data-data yang kita gunakan selama 1 tahun, 1 tahun yang lampau, gitu ya. Nah, misalnya Januari sampai Desember, ya kita sudah tahu permintaannya berapa, gitu ya. Nah, nanti bagaimana permintaan pada Januari tahun setelahnya, misalnya datanya Januari sampai Desember tahun 2020. Nah, kita harus bisa meramalkan permintaan produk kita pada Januari 2021, gitu ya, seperti itu. Nah, ya, kita harus bisa meramalkan permintaan produk itu sendiri. Nah, memonitor permintaan yang aktual, yaitu membandingkan dengan ramalan ya permintaan sebelumnya dan melakukan revisi atas ramalan tersebut jika terjadi penyimpangan. Nah, makanya kenapa ada kita misalkan meramalkan suatu permintaan pasti ada errornya, gitu ya, pasti ada sistem errornya. Jadi makanya kita mencari error yang paling sedikit, ya tidak terlalu banyak penyimpangan. Nah, menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli, ya. Jadi pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku. Jadi bahan baku yang kita akan gunakan harus dipesan, gitu ya. Harus dipesan juga secara tidak berlebihan, gitu ya. Harus sesuai dengan apa yang akan kita produksi, ya. Menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Jadi jangan terlalu banyak persediaan itu tadi. Nah, ya. Nah, selain itu juga ada menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Jadi misalnya kebutuhan produksi suatu barang yang hanya musiman, misalnya. Nah, dia hanya musiman aja, gitu ya. Jadi bagaimana kebutuhan produksi ini? Misalnya suatu jas hujan, payung. Nah, kita produksi pasti pada saat musim penghujan. Ya, nggak mungkin kita banyak-banyak memproduksi pada musim kemarau, jas hujan gitu ya, buat apa gitu kan, permintaannya juga sedikit seperti itu. Jadi ini juga nanti harus disesuaikan. Ada makanya waktu peramalan ada yang musiman, ada yang tren dan sebagainya, gitu ya. Nah, memonitor tingkat persediaan, ya, jadi membandingkan tingkat persediaan tadi dengan rencana persediaan dan melakukan revisi rencana produksi pada saat yang telah ditentukan. Jadi harus dimonitor terus. Jadi sebelum kita produksi, kita juga harus memonitor persediaan yang ada di gudang, gitu ya. Jadi setelah kita sudah meramalkan, jadi kita tetap harus melihat, misalnya barang A persediaannya masih berapa, barang B persediaannya masih berapa, seperti itu. Nah, juga membuat jadwal produksi, penugasan, serta membebankan mesin dan tenaga kerja yang terperinci. Nah, ini, jadi membuat jadwal produksi, ya, seperti itu. Nah, ini adalah tujuan dan fungsi dari perencanaan dan pengendalian produksi. Nah, 3 fungsi utama, ya, 3 fungsi utama tadi sudah sudah dibahas. Ini saya tulis lagi malahan, proses produksi, perencanaan produksi, dan pengendalian produksi. Ini 3 fungsi utamanya, ya. Nah, sistem produksi. Apa sih sistem produksi ini? Di sini adalah kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi, gitu ya, dengan tujuan
input produksi menjadi output produksi. Jadi kita menjadi dari input menjadi output. Itu dari sistem produksi menjadi sub-sistem produksi. Nah, dari sub-sistem produksi ini ada perencanaan dan pengendalian produksi, ya, ada pengendalian kualitas. Nah, penentuan standar-standar operasi, ya, penentuan dan perawatan fasilitas produksi, ada penentuan harga pokok produksi. Nah, dari sistem produksi ini kita bagi menjadi sub-sistem produksi seperti di kolam ini. Jadi ada seperti kita di sini, kalau kita di sini di perencanaan pengendalian produksi mata kuliah ini ya. Nanti ada juga pengendalian kualitas, ya, bagaimana cara mengendalikan kualitas produk kita, ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tingkatan perencanaan dan pengendalian produksi, ada perencanaan jangka panjang, ya, jangka menengah. Nah, jangka panjang. Nah, kegiatan misalnya ini jangka panjang, jadi perencanaan kita untuk jangka panjang. Jadi jangka panjang itu kira-kira berapa tahun? Coba ada yang tahu berapa tahun perencanaan jangka panjang? Berapa tahun kita merencanakannya? 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Berapa tahun? Berapa tahun, Mas? 15 tahun, Bu. Berapa tahun? Hah? 15 tahun, Bu. Lupa ingat sedikit, Bu. 15 tahun. Panjang sekali. Lupa ingat, Bu. Kira-kira berapa tahun jangka panjang itu? 5 tahun, Bu. 5 sampai 10 tahun mungkin. Ya, 5 sampai 10 tahun. Itu perencanaan jangka panjang itu 5. Gitu ya. Nah, perencanaan jangka panjang itu 5 di atas 5 tahun. Nah, ini kegiatan peramalan bagaimana peramalan usaha kita, perencanaan jumlah produk dan penjualan kita, perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan, dan perencanaan finansial. Nah, ini adalah kalau kita merencanakan jangka panjang, ya. Jadi kalau kita meramalkan suatu berapa yang kita akan produksi, dia meramalkan juga jangka panjang, gitu ya, selama 5 tahun, gitu ya. Nah, kalau menengah, berapa? 1 sampai 2 tahun, Bu. 1 sampai 2 tahun. Ada lagi? Berapa tahun? 3 tahun, Bu. 3 2 tahun. sampai ya. 5 tahun mungkin, Bu. 3 sampai 5 tahun. Gitu ya. Ya. Jadi jangka menengah itu ada 3 sampai 5 tahun. Nah, ini perencanaannya kebutuhan kapasitasnya bagaimana, materialnya, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan distribusinya. Itu dia membikinnya selama 3 sampai 5 tahun, itu jangka menengah. Gitu ya. Nah, kalau jangka pendek berapa? Setahun, Bu. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ya, jangka pendek itu 1 sampai 3 tahun. Itu jangka pendek ya. Jadi dia hanya meramalkan mungkin 1 tahun. Bagaimana penjadwalan misalnya perakitan produk awal, perencanaan dan produksi input output, pengendalian kegiatan produksi, perencanaan dan purchase dan manajemen proyeknya itu selama 1 tahun. Mungkin bisa selama 1 tahun sampai 3 tahun. Nah, ini jangka pendek dia hanya misalnya merencanakannya hanya selama 1 tahun misalnya. Seperti itu ya. Nah, itu tingkatan-tingkatan dari produksi. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan apa sih dalam perencanaan dan pengendalian produksi ini ya. Jadi pertama adalah peramalan kuantitas permintaan. Kita meramalkan terlebih dahulu ya, berapa produk yang akan kita produksi, berapa jumlahnya. Itu adalah peramalan kuantitas permintaan terlebih dahulu, baru perencanaan pembelian atau pengadaan. Jadi perencanaan pembeliannya untuk jenis, jumlahnya berapa, waktunya kapan, itu ya. Nah, itu kita perencanaan untuk pengadaan bahan bakunya, untuk bagaimana jenis yang akan diproduksinya, berapa jumlahnya, waktu
yang dibutuhkan untuk membuat produk itu sesuai permintaan yang ada, gitu ya. Nah, baru kita merencanakan persediaannya, ya, berarti jenisnya berapa, jumlahnya berapa, waktunya berapa. Nah, ini persediaan itu harus ada, itu tapi jangan terlalu banyak, tapi tetap harus ada, gitu ya. Karena kita nggak tahu, misalnya tiba-tiba ada permintaan produk A, misalnya. Ada permintaan produk A. Nah, itu pasti harus ada gitu ya. Nah, perencanaan kapasitas, ada tenaga kerja, mesin, fasilitas dan sebagainya. Perencanaan kapasitas. Jadi bagaimana tenaga itu harus direncanakan juga ya. Ada penjadwalan produksi dan tenaga kerja gitu ya. Jadi bagaimana ada penjadwalan produksi ini ya, dan tenaga kerjanya bagaimana? Apakah kita mati menggunakan subkontra, apakah kita menggunakan tenaga kerja yang ada, apakah nanti ada lembur dan sebagainya gitu ya. Karena tenaga kerja kita kan misalnya kita punya 10, perusahaan kita punya 10. Ternyata permintaan kita tetap banyak. Melebihi dari tenaga yang kita punya gitu ya. Jadi kita harus bisa merencanakan tenaga kerja ini nanti mau kita subkontra atau mungkin kita lembur gitu ya. Nah, ada penjaminan kualitas ya, kualitasnya harus bagus seperti itu ya. Nah, itu suatu produk yang kita produksi harus terjamin kualitasnya gitu ya. Itu untuk menjaga perusahaan kita misalnya ya, seperti itu. Memonitoring aktivitas produksi ya, mengendalikan produksi, pelaporan dan pendataan. Nah, ini kegiatan-kegiatan dalam pengendalian produksi. Nah, ada klasifikasi sistem produksi ya. Sistem produksi menurut proses menghasilkan output, ada proses produksi kontinu atau continuous proses, yaitu bagaimana waktu setup tidak terlalu lama, gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena memproduksi terus-menerus produk yang sama, gitu ya. Jadi jangan terlalu lama. Apabila produk yang kita produksi itu sama, ya, menggunakan produk layout, yaitu urutan mesin sama untuk setiap proses produksi. Ya, ada juga produksi massal dalam jumlah besar. Variasi sangat sedikit dan sudah berstandarisasi. Nah, ini biasanya kalau untuk variasinya banyak tadi. Nah, sekarang ada proses produksi terputus. Ya, ada continue tadi secara terus-menerus, ada yang terputus. Nah, ini waktu setup lebih lama karena disesuaikan dengan jenis produk yang akan diproduksi. Ya. Nah, ada menggunakan proses layout. Tadi mesin dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Ya, fungsinya untuk apa? Nah, produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil dengan variasi yang sangat besar dan berdasarkan pesanan. Jadi make to order, jadi hanya berdasarkan pesanan. Itu proses produksi terputus. Nah ya, nah ini ada juga sistem produksi menurut tujuan operasinya. Ada engineering to order. Apa itu engineering to order? Ini pemesan meminta produsen untuk membuat produk yang dimulai dari proses perancangannya atau rekayasa. Jadi ini untuk misalnya pemesan dia ingin mengetahui dari proses awalnya, dia pengen tahu, gitu ya. Nah, ada yang assembly to order, ya. Produsen membuat desain standar, ya, modul-modul operasionalnya dan merakit suatu kombinasi dari modul-modul tersebut sesuai dengan pesanan konsumen. Jadi apa yang konsumen mau, gitu ya. Jadi produsen harus dari awal, jadi dia harus tahu bagaimana dia membuat standar-standarnya, gitu ya. Ada make to order, jadi menyesuaikan item. Akhirnya jika menerima pesanan konsumen untuk item tersebut, jadi sesuai pesanan, gitu ya. Make to stock, yaitu produsen membuat item-item yang disesuaikan dan ditempatkan sebagai persediaan sebelum pesanan konsumen diterima. Nah, ini sistem produksi menurut tujuannya. Jadi ada 4 ya, engineer to order, assembly to order, make to order, dan make to stock. Nah, ini
ini siklus aktivitas manufaktur. Nah, tugasnya untuk pertemuan kali ini, nah, tolong jelaskan siklus ini. Ini slide nomor berapa, saya nggak hafal ya. Jadi, siklus aktivitas manufaktur ini, ya misalnya di konsumen sampai customer. Tuh, konsumen sampai customer. Nah, ini jadi misalnya anak panah dari sini, jadi dari pemasaran dan penjualan, langsung perancangan produk, teknik produksi, bagaimana hubungan-hubungan di sini. Ya, jadi tugas pertama adalah menjelaskan ini. Nanti saya malam ini saya buat GC-nya, ya, saya buat GC-nya. Nanti saya buat lagi tugas untuk pertemuan ini ya. Jadi diingat menjelaskan siklus aktivitas manufaktur bagan ini ya. Itu tugas pertama ya. Nah, langsung selanjutnya nanti biar kalian bisa langsung bagaimana sih ini prosesnya dari konsumen ke produsen gitu ya, dari ke pelanggan kita gitu ya. Nah, bagaimana kualitasnya, bagaimana produksinya, mengendalikan prosesnya, mengendalikan peralatannya dan sebagainya. Jadi siklus aktivitas manufaktur itu sedetail ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah sekarang menginjak ke pengertian apa sih manufaktur gitu ya. Sebenarnya kita belajar ke manufaktur gitu ya. Jadi produksi tadi udah tahu, produksi adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk membuat suatu produk gitu ya. Jadi dari proses dari awal sampai akhir gitu ya, untuk membuat satu produk itu adalah suatu namanya produksi gitu ya. Kalau proses produksi manufaktur ya, itu aktivitas sistem manufaktur terkecil yang dilakukan untuk membuat produk, yaitu proses pemesinan maupun proses pembentukan lainnya. Itu adalah proses produksi manufaktur, gitu ya. Nah, kalau manufaktur itu sendiri, gitu ya, jadi dia kumpulan operasi dan aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk. Jadi dia adalah kumpulan operasi-operasi aktivitas yang ada. Nah, ini meliputi apa? Perancangan produk. Jadi kita sebelum membuat produk, kita harus merancang produk apa yang akan kita bikin. Apalagi kalau kita ingin membuat suatu produk baru. Perusahaan kita ingin membuat suatu produk baru. Seperti itu. Jadi misalnya sudah jenuh produk A, gitu ya. Aku mau membuatkan produk baru, gitu ya. Misalnya toko roti aja deh. Toko roti, misalnya rotinya diproduksi itu terus, gitu ya. Mungkin selama setahun, misalnya baru selama setahun rotinya hanya itu aja yang ada, lama-lama juga bosen gitu ya. Nah, dia tetap harus berinovasi, dia ingin membuat suatu produk baru gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pemilihan materialnya ya, ada perencanaan, bagaimana perencanaan prosesnya, bagaimana perencanaan produksinya. Nah, produksinya itu sendiri, inspeksinya bagaimana, manajemennya nanti bagaimana, pemasarannya bagaimana. Nah, di sini di pemasaran, nah ini yang paling bagaimana produk kita itu dikenal oleh masyarakat. Nah, ini di bidang pemasaran. Makanya kenapa seorang marketing harus pintar ngomong, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bagaimana orang halo. Putus ya saya. Iya Bu, Maaf. Iya Bu, putus. sekalian di Putus ya. iya Bu. Oke.
Ini sekalian di link yang baru aja, Bu. Karena tinggal beberapa menit. Oke, lanjut kembali ya. Bagaimana? Oke, nah ini sudah kita lanjut kembali. Bagaimana suatu pengertian sistem manufaktur. Jadi apa itu produksi, apa itu proses produksi manufaktur, apa itu manufaktur, beda gitu ya. Artinya itu berbeda gitu ya. Nah seperti itu. Nah sekarang pengertian sistem manufaktur. Selain itu ya ada rekayasa manufaktur. Ya, ada rekayasa manufaktur adalah suatu kegiatan perancangan, ya, ada operasi dan pengendalian proses manufaktur. Nah, ini adalah rekayasa dari manufaktur itu sendiri, adalah suatu kegiatan. Jadi perancangannya, operasinya, dan pengendalian proses manufakturnya. Ya, itu adalah sistem manufaktur. Nah, apa itu sistem manufaktur? Gitu ya. Nah, ini suatu organisasi yang melaksanakan berbagai tingkat kegiatan manufaktur yang saling berhubungan, ya, dengan tujuan menjembatani fungsi produksi, jadi fungsi-fungsi produksi tadi, ya, dengan fungsi-fungsi lain di luar fungsi produksi agar dicapai performance produktivitas total sistem dan yang optimal, jadi seperti waktu produksinya, ongkosnya, utilitas mesinnya. Nah, ini adalah sistem manufaktur. Jadi kita biasanya kalau anak teknik industri, kita biasanya berkecimpungnya di manufaktur, gitu ya. Jadi produksi-produksi yang agak misalnya yaitu tadi spare part, produksi mobil dan seperti itu. Jadi misalnya produk sepatu, tas, baju, misalnya itu semua ada produksi manufaktur, gitu ya. Nah, ini ada klasifikasi sistem manufaktur, ada tipe produksi. Dari tipe produksinya ya, dari tipe produksinya ada make to stock, ya, assembling to order, ada make to order dan engineering to order. Ya, nah itu tadi tugas pertama apa namanya? Bagaimana siklus sistem manufaktur. Nah, yang tugas kedua, jadi itu tadi pertanyaan pertama. Saya sudah menjelaskan. Dan yang kedua nanti, dari klasifikasi sistem manufaktur ini, tolong dijelaskan, ya diingat ya, apa itu dari tipe produksi, ya, apa itu make to stock, assembling to order, make to order, engineering to order. Nah, ini artinya apa? Gitu ya. Artinya apa? Bagaimana pelaksanaan di suatu perusahaannya bagaimana? Ya, itu tugas kedua. Yang nomor 2. Nah, jadi yang pertama tadi, yang kedua dari klasifikasi sistem manufaktur. Dari semua klasifikasi sistem manufaktur tadi tolong dijelaskan. Nah, kalau dari volume produksi ada produksi massa, produksi batch dan produksi job shop. Ini apa? Nah, dan ini apa dan contoh produksinya apa? Misalnya produksi massa. Produksi massa itu apa? Gitu ya. Dan apa namanya? Produksi apa aja misalnya? Contohnya apa? Gitu ya. Mungkin produksi massa misalnya produk kita memproduksi air mineral. Seperti itu. Misal contoh ya. Nah, buat apa? Job shop apa? Gitu ya. Jadi nanti bisa dicatat ya. Tadi pertanyaan nomor 1 yang slide yang tadi. Ya. Nanya Bu. Manufaktur, oke? Materinya ini nanti di sharing ya Bu ya, apa Iya, namanya? nanti saya langsung share ke si Akad, ke forum. Udah tahu ya? Ya. Yang Baik, kemarin Bu. sudah saya share juga, yang ke forum. Nah, jadi biasanya emang saya langsung ke forum gitu ya. Kalau GC belum saya bikin gitu ya. Nah, ini. Bedanya ini kemarin nggak ada tugas ya Bu ya? Nggak ada. Yang tugasnya sekarang pertemuan ini baru ada tugas, ya. Nah, tugas yang pertama tadi, tugas yang kedua ini, ya, klasifikasi sistem manufaktur. Nah, ada lagi yang ketiga, aliran produksi, ya, aliran produksi. Ada 5 site atau project, job shop, flow shop. Nah, ini apa? Artinya, ya, artinya apa? Terus perusahaannya apa
apa yang diproduksi dan sebagainya sesuai aliran produksi ini ya. Ada tata letak, layout, point position layout, proses layout, dan product flow layout. Nah, ini artinya apa? Ya, itu pertanyaannya 2. Jadi klasifikasi sistem manufaktur sama siklus penjelasan dari siklus manufaktur tadi. Ya. Nah, udah tahu ya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Itu tugasnya. Ya, tugas pertama. Biasanya saya kalau ngasih tugas dalam 1-14 minimal 4 tugas. Ya, minimal 4 kali tugas, bisa lebih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini baru tugas yang pertama tadi ya. Nah, ini klasifikasi sistem manufaktur berdasarkan tipe produksi. Ya, kalau berdasarkan tipe produksi dari supplier ke customer ya. Ini ada seperti ini ya, ada max to stock tadi ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah prosesnya. Ya, kalau berdasarkan sistem tipe produksi. Nah, ini kalian menjelaskan yang tadi. Dan di sini nggak ada penjelasannya, saya memang sengaja gitu ya, sengaja nggak menjelaskan biar kalian memang saya bikin tugas gitu ya. Nah, dari sini nanti kalian akan tahu proses ini ya. Nah, karakteristik berbagai sistem manufaktur, misalnya max to stock misalnya, max to stock ini saya jelaskan satu aja. Nah, misalnya karakteristik produknya itu standar, produknya standar ya. Nah, bagaimana kebutuhan produknya dapat diramalkan? Ada juga yang tidak dapat diramalkan, gitu ya. Nah, kapasitasnya dapat direncanakan. Ya. Waktu produksinya tidak penting bagi pelanggan. Jadi kapan produksinya tidak penting bagi pelanggan. Karena ada juga yang pelanggan yang meminta saya dibikinin produk ini. Asal dibikin produk ini, tapi dia nggak tahu waktunya kapan, nggak penting gitu ya. Yang penting saya dibikinin, nanti suatu saat misalnya saya butuh, saya ambil seperti itu. Nah, ini jadi seperti itu ya. Jadi nggak tahu produk berapa waktunya, dia nggak menentukan. Pelanggan ini tidak menentukan waktu produksinya kapan, ya. Nah, ada satu kunci, ada persaingannya, ada logistik, gitu ya. Nah, ada kompleksitas operasinya, distribusi, ketidakjelasan operasinya rendah, ya. Fokus manajemen puncak, yaitu di marketingnya atau distribusinya. Nah, fokus manajemen menengah ada di kontrol stoknya, ya, inventorinya. Nah, ini saya jelasin satu aja. Nah, di sini adalah max to stock seperti itu. Nah, nanti yang high engineering to order bisa dilihat. Nah, ya ini adalah karakteristik berbagai sistem manufakturnya. Nah, ini ada berdasarkan misalnya dengan volume produksinya. Tadi ada produksi massa, batch, dan job shop. Ini kalau berdasarkan volume, jadi berdasarkan berapa yang harus diproduksi. Ya. Nah, misalnya ini produksi massa, ini salah satu contoh. Ya. Ini salah satu produksi massa adalah misalnya ini tekstil. Nah, apalagi di sini banyak yang dari akar tekstil. Nah, ini pasti produksinya banyak, gitu ya. Mungkin pesanannya kalau sampai perusahaan sampai ke luar negeri, misalnya sampai, nah itu pasti banyak. Itu produksi massa, gitu ya. Nah, misalnya perminyakan, minyak, Pertamina misalnya. Nah, itu kan juga produksinya banyak karena dipakai, semua orang memakai. Baju pun seperti itu, karena setiap orang butuh. Setiap kita butuh, gitu ya, kita butuhkan setiap hari kita butuh misalnya minuman, sampo misalnya, sabun dan sebagainya. Ini pasti produksinya produksi massa, jadi banyak, gitu ya. Nah, ini laju serta tingkat produksinya pada produksi massa umumnya tinggi. Jadi tingkat produksinya itu tinggi. Jadi setiap hari pasti memproduksi. Seperti itu. Nah, permintaan terhadap produk yang dihasilkan juga tinggi. Nah, misalnya salah satu aja di sabun, itu dengan berbagai merek yang ada, kalau kalian ke supermarket, sampai bingung milih, gitu ya. Sampai bingung milih itu sabun itu banyak banget, dari Lebo, Yellow,
apalagi itu. Pokoknya banyak, yang baru-baru pun juga ada gitu ya. Nah, itu permintaan, karena permintaannya tinggi, jadi mereka memproduksi juga banyak gitu ya, produksi terus karena setiap orang membutuhkan gitu ya. Setiap orang pasti membutuhkan. Pasti adalah masa kita nggak mandi nggak butuh sabun gitu ya. Kita nyuci baju pasti butuh sabun cuci gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, peralatan umumnya mempunyai fungsi yang khusus. Jadi peralatan-peralatannya itu ada fungsinya, mempunyai fungsi-fungsi yang khusus jadi gitu ya. Jadi mesinnya khusus gitu ya. Keahlian tenaga kerja tidak terlalu tinggi sebagai akibat dari fungsi peralatan yang khusus tadi. Jadi di training dulu, tetap di training gitu ya, tapi tetap harus benar-benar dia menguasai gitu ya, seperti itu. Nah ini adalah produksi massa. Nah, salah satu contoh produksi bat ya, ini tadi ya. Jadi ukuran lot produksinya adalah medium ya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap produk-produk yang diperlukan secara kontinu, jadi secara terus-menerus, gitu ya. Nah, ada peralatan umumnya mempunyai fungsi umum tetapi dirancang untuk tingkat produksi yang tinggi. Nah, ini adalah produksi bat, ya. Nah, sekarang produksi job shop, ada tingkat produksi rendah, ya. Peralatan mempunyai fungsi umum, ya, diperlukan tenaga kerja yang cukup tinggi. Biasanya membuat berdasarkan pesanan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya salah satu contoh ini adalah meja sama mebel lah, gitu ya. Banyak produksi mebel ini berdasarkan pesanan. Ya dia jarang memproduksi produksi banyak-banyak karena setiap orang pasti nggak mungkin setiap orang dalam satu bulan ganti kursi, ya, ganti kursi ruang tamu misalnya. Setiap bulan ganti kursi, jarang sekali gitu ya. Mungkin belum tentu orang 1 tahun sekali juga ganti meja makan, itu juga belum tentu gitu ya. Makanya kan ini produksinya sesuai pesanan. Seperti ini keramik gerabah misalnya, itu juga nggak mungkin setiap hari orang membeli gitu ya. Dan nggak mungkin juga orang suka gitu ya. Seperti itu. Jadi hanya orang-orang misalnya suka gerabah, misalnya pot bunga dari gerabah. Gitu ya. Nanti dia mungkin akan beli banyak-banyak, tapi juga tidak setiap hari karena gerabah ini paling juga tahan lama gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya berdasarkan pesanan saja. Nah, misalnya ini juga gitu ya. Mungkin ini salah satu produksi misalnya tempat tidur rumah sakit misalnya ada di Kalasan gitu ya. Di Kalasan ada tuh produksi tempat tidur rumah sakit. Nah, itu juga berdasarkan pesanan. Jadi tidak mungkin dia akan memproduksi terus. Nah, seperti itu. Nah, ada sistem klasifikasi ini, ada aliran karena aliran produksi tadi ada fixed set, project, ya, job shop dan flow shop. Nah, ya. Nah, ini salah satu contohnya aliran proses secara job shop. Nah, ini ya. Jadi ada produknya itu ada A, B dan C gitu ya. Jadi dia bisa pindah dari produk mesin satu misalnya, ini mesin satu untuk produk B bisa digunakan juga untuk produk A dan sebagainya. Jadi alirannya bisa saling bergantian gitu ya. Nah, kalau flow shop dia akan secara dari input ke output dia akan selalu menggunakan mesin itu saja. Jadi dia secara lurus dari 1 sampai 5 ini dia hanya secara lurus. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini flow shop ya, ada small bed line flow. Jadi ini adalah mempunyai semua karakter flow shop, nah, tetapi tidak semua proses produk yang sama terus menerus. Jadi dia tidak memproduksi produk yang sama secara terus menerus. Jadi produknya banyak misalnya. Produknya banyak, tapi dia tidak sama. Produk A, B, dan C itu tidak sama produksinya. Tapi dia memproduksi terus-menerus, tapi jumlahnya berbeda. Gitu ya. Jadi ada yang ukuran batnya kecil, sesuai kebutuhan, setup, per bat, gimana, biayanya. Ya, ketika biaya proses bisa dipertimbangkan. Permintaan part rendah atau non-discrete. Nah, contohnya adalah farmasi. Nah, ini misalnya obat. Kimia farma misalnya. Ya, kimia farma kan misalnya perusahaan kimia farma. Nah,
dia memproduksi obat itu kan banyak sekali, mungkin bisa 100 lebih jenis obat yang dia produksi. Tapi permintaannya tidak sama gitu ya, karena setiap penyakit orang itu sakit juga tidak sama. Misalnya obat pusing aja deh, obat pusing itu mungkin lebih banyak dia memproduksi obat pusing daripada obat jantung, misalnya seperti itu. Nah itu salah satu contohnya ya. Nah ada Lightbed atau Landflow, nah ini memproduksi produk diskrit dalam volume besar tetapi tidak kontinu. Dia memproduksi volumenya banyak tetapi tidak kontinu, tidak terus menerus gitu ya. Nah salah contohnya misalnya jas hujan pada waktu musim penghujan, dia produksinya besar nih, dia memproduksi yang besar gitu ya, banyak gitu ya. Mungkin sekarang udah mulai musim penghujan, dia mulai memproduksi jas hujan. Tetapi dia tidak terus menerus gitu ya, jadi tidak secara terus menerus. Nah seperti itu. Nah ada continue line flow. Nah ini merefer pada proses continue dari fluida, misalnya contohnya fluida atau logam dan lain-lain. Nah ini biasa digunakan untuk industri gula, minyak, logam dan lainnya. Nah ini pakai secara continue, secara terus menerus. Ya, misalnya minyak BBM lah, bahan bakar minyak. Ini secara kontinu dia memproduksi terus. Industri gula misalnya. Nah, itu juga terus-menerus dan sebagainya, ya. Nah, ini adalah flow shock. Nah, ini karakteristiknya. Misalnya salah satu contoh job shock gitu ya. Nah, ini bagaimana kelebihannya, dia kualitas tinggi. Misalnya menggunakan proses job shock. Nah, bagaimana variasinya? Fleksibilitas tinggi, ya. Implikasinya biaya tinggi, pemesannya berfungsi secara umum, dan strateginya make to order. Itu salah satu contohnya ya. Nah ini adalah salah satu karakteristik proses. Nah ya. Nah kalau secara tata letak gitu ya, tata letak atau layout ya, ada 5 position layout, proses layout, dan product flow layout. Nah ini sesuai tata letak. Nanti kalian akan belajar di tata letak fasilitas. Bagaimana cara membuat tata letak suatu departemen gitu ya, suatu departemen biar tidak untuk mengurangi biaya misalnya, biar tidak terlalu lama, misalnya harus ke mesin A ke mesin B tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak yang waktu yang dibuang seperti itu. Nah itu adalah tata letak. Nah di sini tipe-tipe tata letak ya, bisa dilihat tipe tata letak. Ada yang pesawat misalnya, ya produksi pesawat misalnya, nggak mungkin ini mesti kan pesawatnya bukan pesawatnya yang berjalan, gitu ya. Tapi dia di situ terus, apa yang kita produksi di situ terus. Nah mesinnya yang berjalan, contoh, ya mesinnya yang berjalan, gitu ya. Jadi mesin ini yang berjalan, bukan yang kita produksi, gitu ya. Nah ada juga yang seperti ini gitu ya. Ini ada yang bentuknya kayak kurva S gitu ya. Jadi dia dari misalnya Toyota deh. Toyota itu misalnya produksi manufaktur juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, perencanaan dan produksi ini juga tujuannya apa tadi sudah ya, agar produksi berjalan secara efektif dan seefisien mungkin ya. Ada sistem manufaktur mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sistem produksi. Nah, ini adalah kesimpulan dari ini. Jadi, ingat bahwa suatu jenis sistem produksi itu semua prosesnya berbeda. Kita ingin membuat suatu produk, pasti perencanaan, pengendaliannya juga berbeda. Prosesnya pasti berbeda. Ya. Nah, sistem manufakturnya juga berbeda. Setiap yang kita pilih ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kita pasti ingin yang kekurangannya sedikit, ya. Jadi banyak kelebihannya. Jika kita ingin memilih suatu sistem manufaktur, kita akan menggunakan sistem manufaktur apa? Nah, makanya di sini, kenapa kita harus ada perencanaan dan produksi? Nah, ini bertujuannya adalah semua tadi ya. Jadi aktivitas-aktivitas dari sistem produksi, dari proses produksi, dari sistem manufakturnya, itu semua aktivitas itu berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Ya. Nah,
ada sistem manufaktur mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sistem produksi. Nah, ini sistem manufaktur itu lebih luas, gitu ya, karena dia menjangkau semua dari sistem produksinya, bagaimana perencanaan plan produksinya, seperti itu. Jadi lebih luas daripada sistem produksi itu sendiri. Kalau sistem produksi dia hanya bagaimana sistem produksinya untuk memproduksi produk itu. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ini dari pendahuluan dari mata kuliah ini, ada yang ditanyakan? Mungkin sampai di sini. Izin bertanya mengenai tugas, Bu. Ya. Untuk tugasnya itu dikerjakan dalam bentuk tulis tangan atau ketik, kemudian dikirimkan ke mana? Ya, nanti saya ingin bikin GC-nya. Saya ingin bikin link GC. Nanti kalian bergabung di link GC itu, ya. Nanti akan saya share di situ. Ya, biasanya di kelas Word itu ada, nanti saya share di situ tugas pertama. Biasanya saya tulis tugas pertama itu apa. Dan nanti kalian bisa kirim di situ. Ya. Udah. Itu pakai tulis Ya. tangan atau ketik dalam bentuk Word atau PDF? Sumpah dingin banget enak. Ya, udah ya. Di situ. Jadi nanti kita bisa dilihat. Gitu ya. Nanti saya malam ini saya bikin. Gitu ya. Ada yang bertanya lagi? Kayak itu loh. Itu kan kayak udah jadi penopang itu kan, kayak yang sampingan. Yang basic itu kan kayak saya. Bu. Ada yang bertanya lagi? Tanya, Bu. Sambil, Bu. Oke. Ini siapa ya? Nyala. Tanya, Bu. Ya? Mengenai layout, mengenai letak daripada sebuah perusahaan itu apa yang menjadi pertimbangan kuncinya, Bu? Aduh, suaranya pecah-pecah nih rekodnya. Iya, suaranya pecah-pecah Mas Fahid. Oh iya kan, suaranya pecah-pecah kan? Pecah ya? Suara saya pecah-pecah. Kalau suara Bu Erna jelas, Bu. Suara saya yang sinyalnya tidak bagus. Tapi kok agak pecah-pecah kan ya? Saya nggak dengar sama Atau sinyal ini? Ketik kiri. Ya, saya ya. Oh, tapi saya nggak jelas sih. Coba bisa ini aja deh, di kolom chat aja deh, kolom chat. Boleh. Sekarang saya nggak jelas suaranya. Kalau suara saya sebenarnya jelas nggak sih? Jelas, Bu. Jelas banget. Jelas. Oke. Jelas, Bu. Saya kira ini. Oke. Ini pertanyaan dari Mas Daniel. Tapi kok suara saya pecah ya? Suara saya sendiri ya? Oh, dari Mas Sahid. Oke. Pertanyaan dari Mas Sahid itu bagaimana pertanyaannya tentang tata letak saat merancang tata letak, apa yang menjadi pertimbangan utamanya. Nah, ini pertimbangan utamanya misalnya kita ingin merancang suatu tata letak fasilitas gitu ya. Nah, dilihat juga kita kan produksi apa. Produksi apa yang kita akan produksi gitu ya. Nah, terus selain itu gitu ya. Nah, bagaimana misalnya ada mesinnya, kita lihat dari mesinnya ya. Misalnya mesin A, ada di situ ada 5 mesin, misalnya mesin A, B, C, dan D, E gitu ya. Nah, di situ
bisa dilihat gitu ya. Misalnya mau ke mesin A, mau ke mesin B, jaraknya berapa? Mau ke mesin C, jaraknya berapa? Jadi antar mesin itu tidak ada waktu yang terbuang. Misalnya kita ingin merakit sebuah mobil, misalnya rakitan sebuah mobil gitu ya. Nah, misalnya kita ingin mengambil obeng misalnya, kita mengambil obeng. Nah, kita jangan terlalu jauh. Tempat obeng, tempat peralatan kita itu jangan terlalu jauh dari jangkauan kita, gitu ya kan? Itu akan membuang waktu. Jadi dalam merancang suatu tata letak, nanti pasti akan dapat mata kuliah tata letak fasilitas ini. Jadi bagaimana merancang sebuah tata letak. Tata letak itu tergantung dari produksinya apa, gitu ya. Tapi jangan sampai ini tujuannya utamanya sebenarnya jangan sampai terlalu banyak waktu yang terbuang. Kalau terlalu banyak waktu yang terbuang, misalnya dalam satu hari kita harus membuat 10, kita pasti hanya akan bisa 7 produk misalnya. Kita harusnya sehari bisa 10, pasti ternyata kita hanya 7. Nah, seperti itu. Jadi ini dalam sebuah merancang tata letak, jangan sampai banyak waktu yang terbuang. Seperti itu. Mungkin itu. Ya, bagaimana